Nah, terus setelah kejadian itu apa yang terjadi nih masyarakat apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitaran sini pada waktu itu? Ya kan pas malam itu kan terdengar suara itu ya, kayak Hmm. gunung meletus itu, kayak batu-batu itulah. Ternyata di bawah itu longsor gitu. Akhirnya kan warga panik, suruh keluar semua. Terus kita disuruh ke atas tetangga lah, ke rumah-rumah tetangga gitu. Terus akhirnya pas udah agak siang tuh baru dicek sana sama Pak Kadus dan Pak RT. Ternyata di sana longsor besar gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Oke, kali ini saya sedang berada di persawahan, dimana tuh di sini padinya lagi mulai berbuah, dan kalau seandainya kita lihat di sini pemandangannya sangat luar biasa, bagus, cuacanya juga cerah. Dan kalau seandainya kita lihat di sini ada beberapa gubuk, di sini ada gubuk. Sana juga ada gubuk, di sana juga ada gubuk, ada gubuk juga, ada gubuk juga. Jadi di sana juga ada juga gubuk tuh, dan kondisi padinya sekarang sudah seperti ini. Dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan udah mulai berisi ya. Dan kalau saya lihat pemandangan sekitarnya itu sangat luar biasa, keren, bagus, dan sangat menyenangkan. Tapi di balik keindahan ini semua tersimpan apa yang namanya kejadian yang mana kurang enak bagi masyarakat pemilik sawah-sawah yang ada di sini. Kejadian yang terjadi beberapa puluh tahun lalu sehingga membuat hampir sebagian, mungkin lebih ya, lebih dari sebagian harus meninggalkan rumah-rumah mereka, yang mana pada waktu itu terjadi kejadian yang kurang mengenakan, yaitu terjadinya pergeseran tanah yang mana mengakibatkan lahannya itu mudah terjadi longsor, sehingga dengan secara terpaksa masyarakat di sekitaran sini harus direlokasi dan tentunya meninggalkan rumah-rumah mereka. Dan kalau seandainya kita lihat dari sini tuh juga ada ini atap rumah, yang mana ini menjadi bagian dari rumah yang harus ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan kita akan coba intip lebih dekat lagi dengan cara jalan ke sini, mengikuti jalanan ini. Nah, kalau seandainya kita lihat dari sini semakin kelihatan ya, karena ini ada beberapa rumah, kelihatan ini beberapa rumah yang mana ini rumahnya juga sudah kosong. Dan kita akan
terus jalan ke bawah. Nah, sini ada jalan ke bawah, ada jalan dan kita akan turun ke sini mengikuti jalanan ini. Kalau seandainya kita lihat di sini udah kelihatan ya, rumahnya lebih deket lagi. Dan kita akan jalan lagi ke depan. Nah, ini dia kalau seandainya kita lihat ke sana juga ada 1, 2 rumah, tapi saya akan jalan ke sana. Jadi saya akan jalan mengikuti jalan ini, menyusuri ke sana. Dan di sini ada beberapa rumah yang tentunya sudah kosong. Kita bisa lihat sisa-sisa kehidupan di masa dulu. Di sini ada baju, celana, dan itu juga sudah tertutup. Di sini juga ada berhadapan. Nah, kita akan terus jalan ke sini. Nah, ini juga menjadi salah satu rumah yang sekarang sudah kosong. Dan kita akan terus jalan lagi mengikuti jalanan ini, yang mana jalanan ini sudah hampir tertutup sama rumput-rumput. Dan ini juga rumah yang juga sudah dipenuhi dengan rumput-rumput ataupun tanaman-tanaman liar. Kita akan terus jalan lagi mengikuti jalan ini. Nah, kalau seandainya kita lihat di sini juga ada kelihatan. Nih, ada tembok yang mana ini menandakan dulu di sini pernah ada kehidupan. Dan tentunya ini adalah salah satu rumah yang harus ditinggalkan. Jadi kita coba lihat ke sini dari depan seperti apa. Nah, ini dia rumahnya. Dan juga di sini juga ada satu rumah. Nah, ini dia. Ini juga rumah yang sudah kosong dan keadaannya sudah seperti ini. Kalau seandainya kita lihat lebih dekat, sudah dipenuhi dengan
ke tanaman-tanaman yang sampai ke tembok naik. Nah, kalau saya ketahui di sini ada tumpukan bambu. Coba lihat lagi ke sini. Nah, ini pintunya. Ini katanya sudah kosong, sudah tidak ada. Nah, kita akan balik lagi ke sana. Nah, ini dia, kita kembali ke jalanan yang sudah hampir tertutup dengan rumput-rumputan. Kalau sana kita lihat, ini juga ada bekas tembok. Ini dia, temboknya tinggal sedikit ya, karena ditinggalkan lama, mungkin akhirnya rapuh dan mungkin sebagian sudah roboh. Dan ini hasilnya kita lihat tiang-tiangnya masih ada, dan ini mungkin dulu bak mandi kalau nggak salah, kayaknya sih bak mandi. Nah, kita akan jalan lagi ke sana. Kita coba intip di dalam seperti apa. Kita akan jalan lagi ke sini. Nah, ini tiang-tiangnya masih ada. Kita jalan lagi ke sini. Kalau seandainya kita lihat di sini adalah deretan rumah. Rumah ini berjejer, sini satu, juga di sini ada satu. Kalau seandainya kita lihat lebih dekat lagi, sisa-sisa keramiknya masih ada. Ini sisa-sisa keramik masih kelihatan. Keramiknya masih ada, nggak usah kita lihat. Dan di sini juga ada rumah lagi, karena ini berjejer deretannya ke sini. Nah, ini juga kalau seandainya kita lihat gentengnya masih terlihat lengkap ya, mungkin belum diturunkan oleh pemiliknya. Dan saya kita perhatikan tuh gentengnya tuh masih sangat bagus, bahkan cenderung masih merah. Nah, ini bawahnya sudah tidak ada kehidupan lagi. Ini kita jalan lagi ke sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada bekas pagar yang kemungkinan dulunya ini sini pagar, sepanjang jalanan di pagar. Dan ini adalah gapura dari rumahnya, menandakan kejayaan si pemilik rumah ini, dimana dilihat dari gapuranya yang sangat besar ya, gapura rumahnya. Dan ini juga bekas pagarnya. Nah, kalau ternyata di sini juga ada satu lagi rumah. Nah, ini dia rumah. Ini rumah yang kalau seandainya dilihat sepintas sih masih
layak ya, masih bisa untuk ditempati, karena kalau misalnya kita lihat temboknya juga masih terlihat bagus, masih kelihatan kuat temboknya, juga gentingnya juga masih utuh, masih berbentuk seperti rumah yang seolah-olah tidak ada kejadian satu apapun, yang mana pada kenyataannya ini rumah kosong, tidak penghuninya. Ini rumah pintu lewat belakang kosong, gak ada pintunya, kita bisa lihat ke dalam. Kita akan jalan lagi ke sini. Nah, kalau seandainya kita lihat di sini juga, kalau seandainya kita lihat di sini nih, ini juga ada bekas tembok. Kita bisa ngelihat nih sisa-sisanya. Mungkin dari sebelah sini mungkin kelihatan lebih dekat. Kita coba muter ke sini. Nah, kalau seandainya kita lihat di sini juga ada bekas rumah yang mana sekarang masih tinggal puing-puingnya saja. Jadi kita akan coba naik ke atas biar lebih dekat, biar lebih jelas seperti apa. Nah, ini dia, kalau seandainya kita lihat di sini ada tembokan yang tinggal sisa-sisanya saja. Ini juga tembokan yang sudah penuh dengan tumbuhan-tumbuhan. Dan kita akan coba turun lagi ke bawah ke situ untuk jalan ke arah sana. Nah, kita akan terus mengikuti jalan ini. Nah, pas kita lihat ternyata ada orang atau mas-mas yang kebetulan mungkin sedang melewat ke sini, dan mungkin kita bisa tanya-tanya ke masnya. Dari mana, mas? Dari ini, Mas. Habis lihat bekas rumah dulu. Oh, jadi mas rumahnya di sini, sebelah sini? Iya, ini yang. Oh, yang sebelah situ. Iya. Jadi masnya tahu dong waktu asal muasal kenapa akhirnya rumah-rumah di sini itu ditinggalkan oleh penghuninya? Ya sedikit banyaknya agak tahu sih, Mas. Oh, gimana tuh kronologinya, bisa diceritakan? Mungkin kurang lebih tahun 2012 apa ya, saya masih SMP sih pas itu. Jadi awal mulanya kan hujan sekitaran kayak 2 harian lebih gitulah. Hujan gede, terus gerimis, hujan lagi gitu. Nah, pas itu sampai mati lampu terus tuh, karena mungkin hujannya menyeluruh kali ya. Gitu. Pas malam-malam sekitar pukul 11 malam kedengeran suara kayak letusan gunung gitulah. Itu tuh sumber suara dari sebelah mana tuh? Di bawah sana. Oh, dari sebelah situ berarti. Iya, situ. ini kan kalau tanah ini kan posisinya kalau ke sana itu nanti ada ini apa? Kayak lereng gitulah. Nah, terus setelah kejadian itu apa yang terjadi nih masyarakat, apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitaran sini pada waktu itu? Ya kan pas malam itu kan terdengar suara itu ya, kayak gunung meletus itu, kayak batu itulah. Ternyata di bawah itu longsor gitu. Akhirnya kan warga panik, suruh keluar semua. Terus
kita disuruh ke atas tetangga lah, ke rumah-rumah tetangga gitu. Terus akhirnya pas udah agak siang tuh baru dicek sana sama Pak Kadus dan Pak RT. Ternyata di sana longsor besar gitu. Nah, setelah akhirnya warga disuruh naik ke atas, setelah ke atas tuh balik lagi ke sini apa terus tinggal di atas saja? Untuk pas itu sih kalau dari himbauan dari Pak Kadus gitu kayak nggak boleh ke bawah lagi, karena kan setelah kejadian longsor itu paginya kan kita baru lihat kalau rumah itu pada retak gitu. Jadi kayak kalau katanya sih pergeseran tanah itu karena di sana longsor gitu. Dan sampai berapa lama tuh hingga akhirnya bisa punya tempat tinggal lagi? Kalau awalnya itu kan kita mengungsi di tetangga ya, di tetangga-tetangga kita. Terus pas udah ada sekitar sebulanan kali ya, baru ada keputusan bahwa fungsi, jadi kita dikasih tenda ya seala kadarnya itulah. Berarti sempat tinggal di tenda darurat itu? Sempat itu tinggal di tenda darurat lama, kita sampai 6 bulanan kali. Nah, dan setelah itu akhirnya baru mendapat subsidi rumah. Ya enggak, sebelum itu dari kabupaten itu kunjungan dulu ke sini. Mereka ibaratnya memastikan lah kondisi di sini itu bisa ditempatin lanjut apa enggak gitu. Setelah dari pemerintah itu melakukan itu kepastian kondisi tanah, ternyata di bawahnya ini udah rapuh gitu, kayak lumpur, jadi ada kemungkinan pergerakan susulan. Longsor. Jadinya dipastikan tidak bisa ditempati ulang. Hingga akhirnya kita nunggu agak lama, tapi ya bantuan sih sedikit-sedikit tetap jalan terus sampai udah pada akhirnya dari pemerintah kita dikasih itu rumah subsidi itu. Cuman ya rumahnya ya nggak mungkin kalau untuk di awal. Nah, aja setelah direlokasi berarti seluruh masyarakat yang terkena dampak bencana itu pindah semua tuh. Itu ada 2 RT lebih sih. Ada RT dan berpindah lokasinya ke ujung desa sana. Kalau seandainya jarak masih bisa masih dekat atau jauh? Ya mungkin kalau untuk warga sini sih bisa dibilang dekat gitu ya, karena kan yang ini bekas-bekas rumah kadang masih kayak ditanamin cabai ataupun apa gitu, jadi kayak tetap masih ke bolak-balik ke sini. Dan berarti sekarang kehidupannya udah seperti apa kalau seandainya kita setelah kejadian itu terus sudah bertahun-tahun, mungkin kehidupan sekarang sudah seperti apa nih? Apa sudah kembali pulih apa masih gimana? Kalau untuk lihat yang sekarang itu ya hampir udah normal, jadi kayak dari pemerintah itu kan dikasih rumah itu ibaratnya kalau bahasa orang sini bedeng ya, jadi kayak setengah ke atas itu papan, ke bawah itu coran gitu. Cuman kan karena di sini kita udah berjalan lama dan dikasih tanahnya juga longgar gitu ya, sekarang rumahnya udah hampir normal, udah gede-gede semua. Yang belum dibangun ya pokoknya sedikit lah. Ada trauma tersendiri nggak sih setelah kejadian tanah longsor di sini? Mungkin kalau untuk sekarang udah biasa ya, karena udah jadi kayak itu menjadi cerita lah gitu. Cuman kalau untuk di tahun pertama setelah kejadian mungkin kita masih trauma, karena kan ya mungkin pas itu juga ada sampai korban gitu, jadi kayak kita juga masih teringat untuk kejadian itu gitu. Korbannya itu secara langsung kena reruntuhan apa karena orang kaget terus ketakutan akhirnya jantung atau gimana? Enggak, jadi korban itu sih sebenarnya bukan tertimpa timbun atau bangunan runtuh, bukan. Cuman pas itu kan karena posisi barang kita masih di bawah ya, belum sempat dipindah, karena kan kita sedikit-sedikit mindah barang yang masih ada di rumah sini. Cuma pas itu hujan lagi dan dari pihak Pak Kadus itu mengumumkan di speaker suruh naik semua gitu, karena posisinya orang tua, dia mungkin terburu-buru terus juga panik, akhirnya penyakit jantungnya kumat, akhirnya meninggal. Jadi akhirnya setelah beberapa tahun lalu kejadian dan sekarang sudah mulai normal, setelah mengecek kembali rumahnya perasaannya seperti apa? Mungkin kalau untuk sekarang mah nggak terlalu terasa ya, cuman kayak
kita ya seenggaknya di sini punya memori kenangan gitu lah. Karena memori. kan kalau untuk saya sendiri dulu kecilnya main di sini. Oh, jadi masa kecilnya main bola di sekitaran sini. Kalau cerita dulu di sini tuh bisa dibilang paling lokasi rame lah dibandingkan yang sekarang di atas itu. Oh, ya mungkin gitu aja Mas, terima kasih. Sebelumnya tadi lupa namanya siapa? Namanya Mas Jidan. Oh, untuk Mas Jidannya terima kasih, dan mudah-mudahan kehidupan yang sekarang lebih baik lagi dan tentunya lebih aman lagi. Amin, amin. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Yiknu. Akan jalan lagi. Nah, harusnya kata di situ juga ada satu rumah yang juga sudah kosong. Dan di beberapa di depan ini ada beberapa rumah. Kalau tadi kita perhatikan, di situ juga ada rumah. Di situ juga ada bekas tembok. Ini juga ada bekas tembok. Yang mana ini menandakan bahwa dulu juga di sini ada kehidupan. Bahwa dulu di sini juga pernah ada keramaian. Dimana di sini dulu berarti ada masyarakat yang bersosialisasi di sini, duduk-duduk di sini, ngobrol-ngobrol di sini, sampai pada suatu saat mereka harus dikagetkan dengan adanya kejadian yang kurang enak itu. Dan kalau saya kita lihat lagi dari sini, sana juga ada lagi rumah tuh. Oi. Nah, mungkin ini liputan saya kali ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.